Pada malam hari ini kita akan bercerita tentang kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, mulai dari ayat 10 sampai ayat 25. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Sebelum Adam diciptakan, di dalam surga ternyata sudah ada makhluk yang lain. Ada malaikat dan ada di antaranya iblis. Jadi iblis ini adalah makhluk senior di dalam surga. Ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, iblis ternyata sudah ada di dalam surga bersama dengan malaikat. Dan iblis termasuk salah satu makhluk yang rajin beribadah, ilmunya tinggi. Jadi senior ya, ilmu tinggi, amal ibadah hebat. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan iblis itu memiliki sayap yang sama banyaknya dengan sayap Jibril alaihissalam. Malaikat kalau makin mulia dia makin dekat dengan Allah, maka malaikat itu makin banyak sayapnya. Jadi nampak ciri-ciri langsung pada diri malaikat. Kalau manusia tidak. Awak tak bisa ada kita menentukan siapa yang paling bertakwa, paling mulia, paling dekat dengan Allah. Oh, yang paling dalam jubahnya Ustaz, belum tentu. Abu Lahab dulu berjubah aja kan. Yang paling kodang sorbannya belum tentu. Yang paling panjang jenggotnya belum tentu. Tetapi ternyata malaikat makin banyak punya sayap, itu sudah menandakan dia makin mulia di hadapan Allah. Dan iblis ini termasuk makhluk yang paling banyak sayap. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adama min qabadatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah, semua jenis tanah yang ada di muka bumi. Maka diambil oleh seluruh jenis tanah, mulai dari yang paling hitam sampai yang paling kuning, yang paling putih, diambil semua. Faja'a banu Adama ala qadril ard minhumul ahmar wal aswadu wal abyadu wal asfar wa baina dzalika was-sahlu wal khazan. Maka anak cucu Adam pun nanti lahir bentuknya bermacam-macam karena tanahnya bermacam-macam. Ada di antara mereka berkulit kemerah-merahan, ada di antara mereka yang berkulit kehitam-hitaman, ada di antara mereka yang kulitnya itu putih, kuning, dan lain sebagainya. Karena tanah warnanya juga bermacam-macam. Di kelado kita kulit kuning atau putih, mungkin tanahnya jenis tanah liat gak rumah kan. Tapi kalau hitam Allahu a'lam, entah apa pula jenis tanah. Ada yang sahal, ada yang lapang jiwanya, ada yang lembut pembawaannya, ada pula yang keras. Jadi kalau lembutnya mungkin dulu tanahnya tanah-tanah banyak humus kan, lembut tanah. Ini ada pula yang koin, tak bisa diajak bundiang. Aku mungkin tanah-tanah napal kan dulu kan. Ada pula yang kamanopai mancai lawan tawi aja. Kau mungkin tanah sengketa kan. Bahwa apa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna zira'a. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, ketika Adam diciptakan tingginya ada lebih kurang 60 hasta.
Coba yang begitu, kalau satu hasta itu 1/2 meter, berarti Nabi Adam dulu ketika pertama diciptakan lebih kurang 30 meter tinggi. Kalau hidup Nabi Adam kini tidak ada kita dengan setinggi lutut Nabi Adam kayak gini, kan? Tinggi mata kaki Nabi Adam rata-rata. Tapi kata Rasulullah, makin ke ujung dunia manusia itu makin pendek umurnya, makin kecil fisiknya. Kenapa? Karena banyak manusia itu berbuat dosa. Cuma taklah berarti dah bapak sekalian yang paling ketik kini yang paling banyak dosa ndak. Kau yang paling ketik dia dan berarti banyak dosa orang pada dia ndak. Dulu Nabi Adam umurnya dalam satu riwayat 999 tahun. Nabi Nuh kalau dalam Al-Quran ketika banjir besar itu datang, dia sudah berdakwah lebih kurang 950 tahun. Kalau seandainya dia diangkat jadi Rasul umur 50 tahun, berarti ketika banjir itu datang Nabi Nuh sudah berumur 1000 tahun. Awak tak ada yang bawa umur sampai 1000 tahun, 100 tahun aja sekarang. Kalau ada orang yang berumur 100 tahun, itulah masuk pemberitaan, karena sudah jadi manusia langka di dunia ini. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Rasul wafat umurnya 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Yang lewat 80 tahun cuma Utsman bin Affan. Kalau Imam Syafi'i ketika wafat umurnya 54 tahun. Imam Ghazali lebih kurang 50 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Umar bin Abdul Aziz ketika wafat umurnya belum genap 37 tahun. Kalau dihitung-hitung inilah banyak kita pun inilah dapat bonus kan. Kalau dibandingkan dengan umur Rasul, apalagi dibandingkan dengan umur Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, panjangnya 60 hasta. Kemudian setelah Adam ditiupkan ruh, sudah hidup Adam, bersabdalah, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ini hadis ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim. Idhhab fasallim ala ulaika minal malaika fastami' ma yuhayyunak. Pergilah engkau ke kelompok malaikat itu, ucapkan salam kepadanya, lalu dengarkan seperti apa dia menghormatimu balasan salamnya. Itulah nanti yang akan menjadi salammu dan salam anak cucu. Jadi setelah Adam diciptakan, apa perintah Allah yang pertama? Beri salam kepada para malaikat. Datanglah Adam itu kepada malaikat yang sedang duduk, lalu dia ucapkan salam, Assalamu alaika. Dijawab oleh malaikat, Assalamu alaikum. Dijawab oleh malaikat, Assalamu alaikum warahmatullah. Jadi salam yang kita pakai hari ini, itulah salam dulu yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam kepada malaikat, malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi tak bisa diganti-ganti dengan selamat pagi pun, tak bisa diganti dengan selamat malam, selamat siang dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mulailah masuk ke dalam kisah dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Semua sujud. Ada yang tak mau. Siapa yang tak mau, itulah dia iblis. Iblis makhluk senior
ilmunya tinggi, amal ibadah hebat, tetapi ternyata itu tak bisa membuat hatinya menjadi rendah, tawaduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa dek pula dan sujud senior dan podonyo ko Adam anak kemarin sore. Dari sisi penciptaan, hebat penciptaan den. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika saya memerintahkan engkau untuk sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan saya dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana pangkal persoalannya? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memandang diri lebih baik daripada orang lain, hati-hati. Penyakit dulu yang menjangkiti iblis berarti sudah menular ke dalam hati kita. Tak banyak orang yang diabadikan Al-Quran yang mengucapkan ana khairum minhu. Siapa? Iblis. Yang lain Fir'aun. Yang lain lagi itulah dia Qarun, makhluk-makhluk yang sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibadah membuat kita merasa lebih mulia, kebaikan membuat kita merasa lebih hebat, jabatan, kekayaan membuat kita merasa berbeda dengan orang lain, itu bermakna bahwa Pak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah ada penyakit berbahaya yang sudah bersarang di dalam hati kita. Ada syekh dari Mesir, wafat tahun 90-an kalau saya tak salah. Namanya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Malam itu dia ceramah di sebuah masjid. Ramai orang yang mendengarkan, semua berdecak kagum, terperangah, terpesona dengan ceramah Syekh Mutawalli Sa'rawi. Karena memang dia ini adalah seorang dai yang sangat terkenal di dunia Islam. Malam itu lewat tengah malam, marbot masjid, garib masjid, mendengar ada orang yang membersihkan toilet. Jagolah tukang jago masjid, siap masjid. Kau siapa malam-malam membersihkan masjid? Dia intip dari kejauhan, ragu dia, rasa-rasa kenal dengan orang ini. Didoketi, makin ragu dia. Begitu dekat, terkejut dia. Ternyata yang membersihkan toilet itu adalah Syekh Mutawalli Sa'rawi. Takajub, langsung berteriak, wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Malam-malam begini engkau membersihkan toilet, sudah ada petugasnya. Apa kata Syekh Mutawalli Sa'rawi? Tadi malam saya berceramah di masjid ini, ramai orang yang datang. Saya lihat wajah jemaah, semua terkagum dan terpesona. Itu mulai menumbuhkan ujub di dalam hati Mutawalli Sa'rawi. Maka malam ini saya ingin mendidik Mutawalli Sa'rawi. Wahai Sa'rawi, engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beko dek gara-gara viral ceramah awak kan masuk awak bola makhluk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Sa'rawi melakukan itu diam-diam tanpa diketahui orang.
dicai dia waktu orang lalongan lah sepi di masjid. Awak kadang-kadang ada dia membersihkan toilet WC je kan, tapi buat foto pula dah. Abang masukkan ke Facebook kan, anda jadi tambah rendah hati kita, dipuji orang makin melambung hati kita. Ada ulama lain dia wafat syahid gara-gara bom yang diledakkan ketika dia berceramah dari Suriah. Namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di YouTube kalau kita ingin menengok ada rekaman. Suatu hari Syekh Said Ramadan Al-Buti masuk ke dalam masjid. Begitu dia masuk, jamaah berdiri menyambut. Marah Syekh Said Ramadan Al-Buti, bongi di dia penjelasan, saya malu kalau masuk ke masjid kalian berdiri menyambut saya. Ini masjid adalah rumah Allah, bukan milik saya. Saya malu kalau masuk ke rumah Allah orang menyambut saya, memuliakan saya, padahal saya belum tahu seperti apa pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bernama Said Ramadan Al-Buti. Seperti itu ulama menjaga hatinya agar tidak terjangkiti oleh sifat ujub. Karena ujub ini ternyata berbahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati gitu. Dek kodok menyumbang, akhirnya orang menghormati kita, salam orang dengan kita diciumnya tangan kita, berjalan orang di depan kita menunduk-nunduk mereka berjalan, bisa jadi itu adalah menjadi salah satu jalan masuknya iblis setan ke dalam hati kita. Ustaz Abdul Somad dulu dalam ceramahnya dia bercerita ketika ceramah di Masjid Az-Zikra, pimpinan Ustaz Arifin Ilham, berebutanlah jamaah bersalaman dengan beliau, mencium tangan beliau. Maka berbisiklah Ustaz Arifin Ilham ke telinga Ustaz Abdul Somad, Ustaz jangan tertipu Ustaz, jangan sampai kita merasa bahwa kita yang dicium tangan ini lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan mereka yang mencium tangan kita. Itu kisah ulama-ulama yang hidup pada zaman ini. Apalagi kalau seandainya kita membaca kisah para ulama di masa lampau, para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan perjalanan bersama para sahabat. Di tengah jalan mereka berhenti, ingin memasak makanan yang akan mereka makan. Sepakat mereka, kita bantai sembelih 1 ekor onta. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang menyembelih ya Rasulullah. Berkata sahabat lain, kalau begitu dia yang menyembelih, saya yang menguliti, saya yang membersihkan dagingnya ya Rasulullah. Berkata sahabat ketiga, ya Rasulullah, saya yang memasak ya Rasulullah. Dia dapat jatah menyembelih, dia dapat jatah membersihkan, saya yang memasak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu saya yang mencari kayu bakar. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, tak usah engkau ikut ya Rasulullah, ini bisa kami selesaikan ya Rasulullah. Engkau duduk istirahat, kalaulah masak nanti makan kita sesama ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya tahu kalian bisa menyelesaikan, tapi saya tak ingin merasa berbeda di antara para sahabat dan kawan-kawan saya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah suka, tak pernah sayang kepada orang yang merasa berbeda, merasa istimewa di antara para sahabat.
Kau jangan merasa kita beko di awak yang paling banyak menyumbang di masjid, awak merasa masjid kau seolah-olah lah punya kita. Lah merasa kita seolah-olah ada hak istimewa di dalam masjid. Maka hati-hati dengan pujian, hati-hati kita dengan amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah itu membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu khairan bi'abdihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, basarahu bi'aibi nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati hamba tersebut untuk melihat aib dan cacat yang ada pada dirinya. Jadi awak kalau masih merasa hebat, awak bapak-bapak sekalian, merasa kita ini masih tidak ada dosa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita bukan hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun murka kepada iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Iblis, keluar engkau dari surga ini. Tak pantas engkau menyombongkan diri, karena engkau adalah makhluk yang kerdil di dalam surga ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, bandingkan kita dengan iblis. Mungkin ilmu kita tak setinggi ilmu iblis, amal kita tak sebanyak amal iblis. Iblis lah namo tinggal dalam surga, kita jangankan tinggal, menengok surga dari jauh saja kita tak pernah. Iblis yang sudah dalam surga diusir Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesombongan, apalagi kita yang belum pernah sampai ke dalam surga tapi sombong sudah bersarang dalam hati kita. Sang yang dalam surga aja bersubukan gara-gara sombong, awak jauh dari surga, tapi sombong tak sakit. Iblis sombong karena dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Awak sama-sama dari tanah, sama-sama berjalan di atas tanah. Suatu saat nanti sama-sama akan masuk ke dalam tanah, tapi kita masih congkak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kalau ada saudara kita, kawan kita, jiran tetangga kita yang meninggal dunia, antarkan dia ke dalam makamnya, ke kuburannya. Tengok liang lahatnya. Wang kayu mati, wang miskin mati, liang lahatnya bentuknya sama ternyata. Raja mati, rakyat jelata mati, liang lahatnya ternyata bentuknya tak ada beda. Oh, ada profesor mati, rektor berkali-kali, tapi ada yang buta huruf mati. Lihat liang lahat mereka, tak ada beda. Apa ni kita sombongkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan masuk kita lebih mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Alun tentu le yang duduk sedang ceramah di atas mimbar itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang duduk mendengarkan ceramah. Kita tak pernah tahu bapak ibu-ibu dirahmati Allah, siapa di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang tak terkenal di bumi. Di dunia dia dipandang sebelah mata, tapi ternyata di langit namanya masyhur, jadi perbincangan oleh para malaikat.
Tapi betapa banyak orang terkenal di dunia dia jadi idola, di dunia dia jadi sanjungan, ternyata di langit namanya tak pernah disebut oleh para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Maka iblis pun berdoa, dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Apa kata iblis? Ya Allah, tundahlah azab ini ya Allah sampai nanti datangnya hari berbangkit ya Allah. Dan kini kami diazab ya Allah. Engkau usir kami sekarang dari surga ya Allah, tapi jangan timpakan azab dan kebinasaan kepada kami hari ini ya Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah ya Allah sampai datang nanti hari berbangkit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang-orang yang diberikan tangguh. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Iblis lah dikutuk oleh Allah. Iblis sudah dilaknat oleh Allah, sudah dicap akan masuk ke dalam neraka. Tapi ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih mengabulkan doa dan permintaan iblis. Maka kita jangan pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak banyak yang tak yakin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis yang meminta didongong permintaan dari Allah taala. Imam Bukhari 2 tahun usianya ditinggal mati oleh ayahnya. Usia 4 tahun Imam Bukhari diponis buta permanen, buta Imam Bukhari. Tetapi ibunya tak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu malam ibu Imam Bukhari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirata bani. Ya Allah, wahai yang maha melihat, yang maha kuasa atas segala sesuatu, kembalikanlah penglihatan anakku ya Allah. Berdoanya sambil menangis sampai tertidur dia malam itu. Maka dalam tidurnya datanglah Nabi Ibrahim dalam mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai perempuan, wahai wanita, Allah telah kembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya air matamu yang sudah menetes. Doa seorang ibu didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa itu didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berputus asa. Jangan pernah kita merasa doa kita tak didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan iblis saja yang sudah dikutuk Allah, terusir dari surga, ketika meminta kepada Allah, doa dan permintaannya didengarkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau sudah memvonis saya sesat ya Allah, mencap saya sebagai orang yang dilaknat ya Allah, maka saya akan menyesatkan mereka, Adam dan anak cucunya, dari jalanmu yang lurus. Akan saya datangi mereka dari depan, dari belakang ya Allah, dari kanan ya Allah,
dari kiri ya Allah, dari segala arah ya Allah akan saya datangi mereka ya Allah. Dan nanti engkau akan mendapati sedikit di antara mereka yang bersyukur kepada engkau ya Allah. Makulah diproklamirkan di iblis bahwa sampai hari kiamat mereka tak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam, menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kau kita peka masjid tadi kau aja. Iblis tak pernah berhenti menggoda kita. Mulai tadi bangkit dari rumah, lah datang iblis berbisik di hati kita. Banyak siaran dan ancak malamku, ndak ponik badan. Lewat kita ujian tu ado je, ndak mantap iman, ndak mantap membalik penceramaan. Itu ke itu je kaji. Mengapa dia maksudnya pulang? Lewat je kita di situ, Bapak Ibu dirahmati Allah, ujian tu bisa kita lewati. Duduk kita dalam masjid, mulailah ndak jumpa anti iblis. Dia masukkan uncuk ke dalam hati kita. Sabanyak kau jemaah tu, ndak ada yang tersentuh hati cenderung. Mulailah kan masuk, awak jumpa elok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan bisikan-bisikan, tipuan-tipuan iblis yang berbisik di hati kita. Tak pernah iblis itu berhenti, karena dia akan datang dari segala arah. Artinya apa? Dia datang dengan segala cara untuk menggoda kita. Kalau iman awak, iman anak SD, mungkin jurus-jurus tu anak SD pula datang iblis kayak gitu. Tapi kalau iman kita lah level S3, mungkin iblis datang dengan jurus S3. Berbagai macam cara iblis menggelincirkan anak cucu Adam. Dan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang kita baca, orang-orang taat, orang-orang yang rajin beribadah tergelincir di akhir hayatnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala khuruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Setelah iblis diusir keluar dari surga, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, "Hei Adam, tinggal engkau bersama istrimu di dalam surga." Ternyata Adam telah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah diceritakan Adam meminta kepada Allah, terasa sepi di dalam surga, tak ada ketenangan. Adam dalam surga tinggal, ternyata tak je menyeleo kalau tak berkawan. Apalagi kita dia di dunia. Maka dikisahkan ketika Adam berjalan-jalan sampai Adam capek, tertidurlah Nabi Adam alaihi salam. Dicabutlah tulang rusuknya sebelah kiri, dijadikanlah dia seorang wanita bernama Hawa, pendamping hidup Nabi Adam alaihi salam. Cuma beko jadi ronsel pula tulang rusuk kita oleh kan. Iya oleh saji hilang tulang rusuk dan sebelah kiri, jangan tiga ni hilang beko. Kalau tiga ni hilang, ada dua ni dalam bosor. Anda lucu ni turun masuk. Begitu Adam terjaga, terkejutlah Adam. Ada makhluk baru yang ada di sisi. Maka bertanya Adam, "Ma anti?" Siapa engkau? Apa engkau ini? Ana imra'atun. Saya ini adalah perempuan, kata yang baru hidup tadi. Lima khuliqti, untuk apa engkau diciptakan? Litaskuna ilayya,
supaya engkau merasa tenang dengan keberadaan saya. Maka kita berumah tangga, apa yang kita cari salah satunya adalah sakinah. Nomor bendanya sakinah, nama tempat mancainya maskanah. Di rumah bahasa Arab itu ada beberapa kosakata. Ada baitun, artinya rumah. Ada manzil, artinya rumah. Ada maskana, artinya rumah. Ada darun, artinya juga rumah. Dari penamaan itu sebenarnya ada makna yang perlu kita pahami. Baitun diambil di kata bata. Bata artinya tidur malam. Maka fungsi rumah itu tompek kita lolong istirahat di malam hari. Hari inilah banyak rumah kehilangan fungsi sebagai baitun, dan punya rumah lah jarang lolong rumah. Manzil, tompek bonti, tompek singgah, tompek turun. Ada dia terlalu sibuk, tak sempat dia kita nukau baju di umawa. Labobo lamari pakaian itu ke dalam motor. Ada darun. Darun itu artinya berputar. Kenapa berputar? Karena isi rumah itu diharapkan berputau-putau di dalam. Kadang mereka berkumpul di meja makan, kadang mereka berkumpul di ruang tengah, kadang mereka berkumpul di teras rumah mereka. Kinilah banyak umat kehilangan fungsi darun. Anak pulang sekolah langsung masuk ke dalam kamar, tak kalu-kalu. Bila mau kalu, sukan pergi sekolah pun. Ayah macam itu, amak macam itu. Lana kawan dalam kamar. Apa kawan? Kacau kawan, kebon tu. Sehingga bahkan di meja makan pun tidak ada bertegur sapa, saling tukar informasi antara ayah, amak, anak. Dan terakhir ada namanya maskana. Maskana isim makan dari sakinah, tempat mencari ketenangan. Maka kalau kita tidak mendapatkan ketenangan di rumah, alamatlah kita akan susah mencari ketenangan di tempat lain. Batunggu dia apa? Kau bini lolok, pokoknya tolong pulang. Lolok bini mereka tengok jam ala jam 10 lagi. Kau makna anggola lolok. Aku kalau tolong pulang. Dia berarti tak menemukan ketenangan di dalam rumah. Setelah Hawa diciptakan, istrinya diciptakan, apa kata malaikat? Cuba tanya ke Adam, tahu tak dia nama yang baru diciptakan ini? Sebab dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam nama segala sesuatu. Coba diuji, siapa nama ni baru kau? Ditanya oleh malaikat, siapa namanya ini wahai Adam? Apa jawaban Adam? Namanya Hawa. Apa dia Hawa? Karena ia tercipta min hayyin, dari sesuatu yang hidup. Hayyin artinya yang hidup, Hawa yang diciptakan dari yang hidup. Kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka kata Allah, Adam, tinggal engkau bersama istrimu dalam surga, makan apapun yang kalian inginkan kecuali yang satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya yang satu itu pun akhirnya dimakan oleh Adam, sehingga itulah yang membuat ia keluar bersama istrinya dari surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah masuk. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.